Ilmuwan non-Muslim menyatakan bahwa secara sains dan teknologi mereka membenarkan kandungan Al-Quran. Bahwa Al-Quran berasal dari pencipta alam semesta, bukan buatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" Quran Surah Fussilat ayat 53. Konten ini disarikan dari kajian Pustaka Buya Hamka yang dirangkum ulang oleh Arif Khalid A.R. Sultan Mansur di Pusat Studi Islam dan Peradaban di Jakarta. Seorang profesor ahli astronomi modern dari Jepang membuat pernyataan mengejutkan. Karena pernyataannya secara terbuka mengumumkan kebenaran Al-Quran dari sisi perspektif hasil penelitian beliau bertahun-tahun. Beliau menyatakan, "Saya sangat terkesan dengan menemukan fakta-fakta astronomi yang benar dalam Al-Quran, dan bagi kami para astronom modern yang telah mempelajari potongan-potongan yang sangat kecil dari semesta, kami telah memusatkan upaya kami untuk memahami bagian yang sangat kecil. Karena dengan menggunakan teleskop, kita dapat melihat hanya sedikit bagian dari langit tanpa berpikir tentang seluruh alam semesta. Jadi, dengan membaca Al-Quran dan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya pikir saya dapat menemukan jalan masa depan saya untuk investigasi alam semesta." Profesor Yoshihide Kozai adalah seorang mantan Direktur National Astronomical Observatory of Japan dan Direktur di Gunma Astronomical Observatory. Dia mengabdikan dirinya dalam penelitian mengenai dinamika langit dan terkenal dengan penemuannya yang dinamakan mekanisme Kozai. Mekanisme ini menjelaskan tentang titik orbit asteroid, dan telah digunakan dalam studi tabrakan galaksi dan exoplanets. Dari pengamatannya mengenai pembentukan bintang, Profesor Yoshihide Kozai berasumsi bahwa bintang terbentuk dari asap. Asap berkumpul di bagian luar yang terlihat kemerah-merahan sebagai awal dari kumpulan panas. Asap yang berkumpul dengan kepadatannya yang tinggi menghasilkan sinar. Karena itu, bintang yang bersinar seperti yang kita lihat sekarang terbentuk dari asap yang menghiasi alam semesta. Dia adalah seorang direktur Gunma Astronomical Observatory, mantan direktur National Astronomical Observatory of Japan. Dia menghabiskan hampir separuh hidupnya untuk meneliti dinamika langit hingga dikenal sebagai mekanisme Kozai. Mekanisme ini menggambarkan titik orbit asteroid, yang sekarang digunakan dalam studi tabrakan galaksi dan exoplanets. Dalam pengamatannya terhadap pembentukan bintang, dia berasumsi bahwa bintang terbentuk dari asap. Asap berkumpul di bagian luar yang terlihat kemerah-merahan sebagai awal dari kumpulan panas. Asap yang berkumpul dengan kepadatannya yang tinggi menghasilkan sinar. Karena itu, bintang yang bersinar seperti yang kita lihat sekarang terbentuk dari asap yang menghiasi alam semesta. Para ilmuwan lain menyatakan itu adalah asap yang berkabut. Namun Kozai mengatakan kabut tidaklah cocok untuk menggambarkan asap tersebut, sebab kabut memiliki sifat dingin yang khas dingin. Sedangkan asap kosmis agak panas. Bertemulah Kozai dengan seorang ilmuwan Muslim dari Yaman, Syekh Abdul Majid Zindani, yang menyajikan sejumlah ayat Al-Quran yang menjelaskan awal mula alam semesta dan langit, serta hubungan bumi dan langit.
Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu." Keduanya menuruti perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Quran Surah Fussilat ayat 11. Ayat itu membuat Qozai heran sekaligus takjub. Apalagi setelah mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada 1400 tahun yang lalu. Menurut dia, Al-Quran menggambarkan alam semesta seperti yang terlihat dari titik pengamatan tertinggi. Saya sangat terkesan dengan menemukan fakta-fakta astronomi yang benar dalam Al-Quran, dan bagi kami para astronom modern yang telah mempelajari potongan-potongan yang sangat kecil dari semesta. Kami telah memusatkan upaya kami untuk memahami bagian yang sangat kecil. Karena dengan menggunakan teleskop, kita dapat melihat hanya sedikit bagian dari langit tanpa berpikir tentang seluruh alam semesta. Jadi, dengan membaca Al-Quran dan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya pikir saya dapat menemukan jalan masa depan saya untuk investigasi alam semesta, kata Qozai. Karena itu, Qozai percaya bahwa Al-Quran tidak mungkin berasal dari manusia, tapi Sang Pencipta. Profesor itu kemudian memusatkan penelitiannya berdasarkan sumber Al-Quran. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.